Apalagi di Banjar ya, banyak sekali masih ada mitos-mitos kayak gitu yang nggak boleh tidur siang. Kayak di daerah Susukan juga ada yang tantangan yang udah kakak lewatin dan gimana sih cara kakak itu mengatasi tantangan itu? Itu baby spa itu katanya bisa membuat tidur bayi lebih nyenyak. Itu mitos atau fakta sih kak? kita jangan pernah takut gitu ya. Terus kalau misal kata mentornya aku nih, namanya ada Dokter Ahmad itu, beliau selalu mengatakan tidak ada kata tapi dan nanti kayak gitu. Jadi Halo Sobat CTC, welcome to Rolling, rotasi keliling, sharing sambil healing. Bareng aku Sofia dan aku Puspa. Di sini kita bakal ngajak kalian buat ngobrol asik bareng guest star yang unik dan menarik. Dan kita nggak cuma ngobrol, kita bakal bantu kalian cari cara asik buat healing bareng kita. Nah bener banget nih Pus, hari ini kita udah kedatangan bintang tamu, salah satu owner baby spa yang ada di Banjarnegara. Ada siapa sih Pus? Langsung aja kita sama yuk. iya, iya. Kak Vita, apa kabarnya Kak? Alhamdulillah sehat, bahagia ya. Lagi sibuk apa nih kak akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini lagi sibuk biasanya seorang ibu sambil ngasuh keluarga di rumah, tapi gimana caranya biar kita tetap produktif. Masya Allah. Sambil jualan, sambil ada sarali juga kayak gitu. Sambil ibu rumah tangga juga menjalani bisnis gitu ya. Mantap Kak. Iya, small business ya. Nah kita udah penasaran nih kak tentang gimana sih cerita kakak menjalankan bisnis sarale gitu ya Pus. Iya betul banget nih Sof. Langsung aja kita ke pertanyaan yang pertama nih ya kak. Gimana sih awalnya kakak mendirikan Sarale itu emang ada passion atau motivasi tersendiri nih untuk mendirikan Sarale? Kalau mendirikan itu yang pertama motivasi sih. Cuma kalau misalkan motivasi nggak dibarengi sama passion kan juga nggak jalan ya, susah iya. Jadi ada motivasi terus kira-kira aku ada passion nggak ya buat kesana kayak gitu. Alhamdulillah. Ya atas izin Allah ya, terus alhamdulillah berjalan sampai sekarang dari tahun 2021. Jadi motivasinya itu kenapa gitu ya? Iya, jadi mungkin teman-teman di sini sering denger kayak baby blues gitu, pernah denger nggak? Pernah. Iya. Ibu Mungkin baru juga biasanya. Nah, jadi waktu pas masih jadi bidan gitu ya di salah satu puskesmas di Banjarnegara, aku banyak menjumpai sama pasien-pasien yang baby blues, terutama buat ibu-ibu kayak gitu ya. Dan teman-teman aku juga alhamdulillah banyak yang ngalamin. Jadi kan kayak Ada dorongan gitu ya. ada dorongan, aduh gimana nih maksudnya biar mengurangi baby blues kayak gitu. Sedangkan mungkin kan mereka baby blues itu karena yang kebanyakan sih karena kurang mendapat dukungan gitu ya. Tekanan juga betul. Tekanan mental gitu ya. Lebih ke mental sih. Insya Allah kalau perempuan itu ternyata ketika memang dia dapat dukungan dari keluarga, dari lingkungan, seberat apapun kayaknya bisa nggak sih? Bisa. Iya. Jadi terus ngalamin juga waktu itu pas lahir anak pertama. Karena mungkin kalau saya basicnya emang udah bidan, kalau mandiin bayi, terus kayak hamil harus gimana, mungkin udah ada sedikit ilmu. Tapi kan kalau yang new mom itu ya kadang-kadang perlu belajar, perlu dirangkul. Sedangkan kebanyakan ibu-ibu tuh dapetnya judge kayak gitu. Apalagi di Banjar ya, banyak sekali masih ada mitos-mitos kayak gitu, yang nggak boleh tidur siang. Kayak di daerah Susukan juga ada yang putih gitu loh, jadi itu nggak boleh kayak makan amis-amis kayak gitu. Padahal itu kan yang membuat ibu itu cepat pulih kayak gitu. Asinya juga deras, gizi juga kayak gitu. Terus pas punya baby itu waktu itu masih mungkin udah ada, tapi aku belum begitu tahu ya ada baby spa kayak gitu di Banjar, di mana kayak gitu. Yang mana aku waktu itu tahu ada baru satu atau dua gitu yang aku tahu di Banjar.
dan semua punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing kan pasti. Terus kayak tapi belum yang kayak mungkin pas aku kan pernah ini aku kurang mendapatkan kayak edukasi gitu loh. Jadi kadang-kadang walaupun kita udah tahu ilmunya pas prakteknya kadang suka beda susah. Jadi oh iya, aku masih banyak kurang. Terus teman-teman juga iya. Terus ya udahlah Bismillah kayak gitu. Akhirnya ya udah memantaskan diri dulu ya. Awalnya belajar kayak gitu. Terus lama-lama oh iya Insya Allah bisa kayak gitu. Terus alhamdulillah sampai sekarang. Karena niat yang baik juga ya. Ya mudah-mudahan ya. Iya. Jadi kadang-kadang kalau misalkan ada misal kita melahirkan kayak gitu kan dorongan dari keluarga itu nanti kalau misalkan kita udah belajar terus kita ini dikatain kita jawal gitu ya kalau dibajar ya. Tapi gitu kita kan udah pengalaman gitu-gitu. Sedangkan ketika misal ternyata pas Sarali hadir terus Sarali bisa menemani orang yang udah habis melahirkan itu, orang tua akan lebih welcome ketika dari kami yang bilang sama orang tuanya, ibu nggak apa-apa kalau misalkan bundanya itu ikut tidur siang karena kan kalau malam ada begadang menyusui gitu ya. Jadi ya kalau misal pas siang istirahat yang cukup supaya asinya banyak. Terus kadang kalau misalkan orang itu menyusuin itu kalau asinya nggak keluar gitu ya pasti kamu sih kurang makan ini sayur katu apa dan sebagainya ya. Lagi gitu ya kan jadinya. Bener kan? Jadi stres, tekanannya dari mana-mana. Terus pasti yang namanya ibu pengen nyusuin gitu ya. Terus udah makan segala cara, dapat tekanan sana sini, ya tetap aslinya nggak keluar kalau misalkan memang kita itu stres. Dan ternyata ketika memang kita itu nggak stres, kita pikirannya relax, tenang, kayak gitu ya, bahagia, kayak gitu. Aslinya itu lancar-lancar aja. Terus juga kalau aslinya lancar kan bayinya nggak kuning, mungkin teman-teman juga biasa denger ya kayak bayi kuning gitu. Biasanya memang kalau di hari pertama sampai 24 jam itu bayi itu masih punya cadangan ASI dari kandungan gitu ya. Jadi emang di hari pertama sama kedua itu ASI emang masih sedikit, tapi itu nggak apa-apa kayak gitu. Karena memang proses dan itu tuh ASI yang terbaik. Dan biasanya bayi rewel apa jadi keluarga gitu udah kasih support aja kayak gitu. Sedangkan mungkin si ibunya tuh udah tahu ASI eksklusif gitu ya pengen ngasihin gitu, tapi karena dorongan dari keluarga kan jadi ya udahlah daripada ribut ya udah kayak gitu. Jadi tekanan akhirnya baby blues benar. Kayak pas kita masih hamil gitu ya, kita juga ada senam hamil kan di Sarali, dan ada senam hamil sama pasangan. Terus juga kita ada kayak kelas buat jadi new mom gitu. Jadi cuma bukan baby spa aja ya? Iya. Jadi nanti pas masih hamil itu pas ini nanti kita akan ada edukasi gimana sih cara bedong bayi gitu ya, terus cara mandiin bayi gitu. Yang jadi nanti kita bisa latihan di situ pakai boneka gitu. Nanti ibu-ibu tuh sama ayahnya, biasanya kita juga harus libatkan ayah untuk berperan. Penting juga itu sih. Penting juga iya benar. Jadi ya ayah-ayahnya juga sekarang kan banyak ayah-ayah yang lebih terbuka kan, mau untuk ikut dalam pola asuhnya si anak ini. Ayahnya juga ikut belajar gimana caranya dawain bayi ketika habis minum kayak gitu ya, cara mandiin, cara bedong, cara gendong. Kadang-kadang kan karena bayi itu kecil ya, ayah-ayah tuh kalau gendong kan suka takut ya. Takut banget. Nah nanti di sini kita bisa belajar bareng-bareng untuk ini. Dan pas ketika lahir kita juga nggak cuma memberikan mandi gitu ya, misal mandi sama asuhan pas lahiran gitu nggak, tapi nanti di situ kita kasih banyak edukasi buat orang tua sama buat keluarga. Jadi insya Allah dengan segitu banyak mengurangi baby blues. Lengkap juga mulai dari orang tuanya, babynya, semuanya. Benar. Kita harus mempersiapkan ya kayak gitu sih, itu motivasinya. Jadi dari permasalahan baby blues para momsi ya Kak. Jadi awalnya itu membangun bisnis gitu ya Kak. Iya benar. Keren banget sih Kak. Emang itu mengalami baby blues gitu ya.
Masya Allah, Bismillah. Nah, dari selama 4 tahun gitu ya kak, kurang lebih 4 tahun. Iya, kurang Pasti lebih kan 4 tahun. selama perjalanan itu ada banyak lika-liku bisnis gitu ya kak. Iya. Nah, boleh diceritain nggak sih kak ke Sobat ICTC tantangan yang udah kakak lewatin dan gimana sih cara kakak itu mengatasi tantangan itu? Tantangannya itu karena waktu itu kan Sarali hadir ketika COVID ya. Jadi kita harus lebih proteksi lagi, apalagi banyak pasien kita itu kan bayi. Rentan banget gitu ya. Rentan banget, iya. Jadi kita harus ya swab rutin kayak gitu. Terus juga APD harus lebih lengkap. Kita juga harus membatasi pasien kayak gitu ya. Itu sih. Terus sempat juga kita dulu lockdown karena pas aku tuh kan bener-bener lockdown ya. Dibatasi banget gitu ya. Dibatasi banget. Jadi kayak nah COVID itu kan kita dibatasi buat lockdown, tapi kan orang melahirkan kan nggak terbatasi Iya, ya, betul, tetap betul. melahirkan. Kadang-kadang kita yaitu ada pasien misalkan habis lahiran butuh, tapi karena emang kita terbatas pada saat itu, jadi ya Pak, Ada yang ditolak. ada yang ya. ditolak juga. Terus juga SDM sih. Jadi kita harus benar-benar gimana cari orang yang benar-benar tuh mau tumbuh bersama kayak gitu. Itu tantangannya. Jadi ada takut-takutnya gitu ya kak pas lagi lockdown gitu ya. Pas lagi lockdown, apalagi kan biasanya orang habis lahiran kan di rumah sakit ya. Ada juga opnam, jadi di vaskes itu jadi mereka ikut COVID juga kayak gitu pas di tes positif. Jadi juga kita udah tadinya udah janjian karena itu positif kan, jadi mohon maaf belum bisa. Iya. Terpaksa di-cancel ya. Untuk selebihnya alhamdulillah insya Allah ya masih itu sih. Lancar. Alhamdulillah lancar. Gitu. Nah kemudian nih kak, selama kurang lebih 4 tahun ya untuk Iya. menjalani bisnis Sarale gitu kak, ada nggak sih momen yang paling berkesan buat kak Pita selama menjalani bisnis gitu? Kalau terkesan itu pasti ada ya. Iya, pasti ada ya. Seneng gitu, seneng ketika pasien alhamdulillah kadang kan pasien misal dengan bapil gitu ya, batuk pilek, alhamdulillah kita dapat kabar dari orang tuanya gitu sembuh Langsung gitu sembuh ya. gitu ya. Terus yang tadinya sembelit misalkan alhamdulillah udah lancar lagi. Ya senang-senang kalau kayak gitu sih, ketika memang Bisa membantu gitu, gitu. Dan ya tadi yang saya sebutkan kayak orang tua yang terbantu dengan hadirnya kita pas nemenin persalinan, jadi mereka nggak baby blues kayak gitu, mereka kasih apa ya kayak feedback Iya, yang itu ternyata maksudnya alhamdulillah ya kayak positif gitu. banget sih, di hati gitu. gitu ya, Alhamdulillah nyaman, terus kayak balik lagi, terus malahan sampai rekomendasiin ke orang-orang, ke teman-temannya, bikin story di tag, padahal kita nggak minta, itu kayak ih senangnya gimana kita semangat gitu. lagi gitu Iya, ya. bener-bener jadi semangat itu sih. Bisa memberikan nyaman ya buat teman-teman kecil sama buat bunda-bunda itu yang buat kita senang, berkesan kayak gitu. Kayak lihat orang bahagia, kita juga ikut bahagia gitu. Iya, benar-benar kayak gitu sih. Nah, di Banjarnegara kan juga banyak kompetitor ya kak di bidang spa bayi gitu ya. Nah, apa sih layanan yang diunggulin di Sarale gitu yang biar orang lain tuh percaya gitu sama Sarale? Kalau banyaknya kompetitor itu nggak ini sih, yang penting kita pelayanannya sama dari dulu sampai sekarang itu sama. Terus itu sih kita lebih ketingkatin ke pelayanan kayak gitu. Kalau rezeki insya Allah semuanya dapat porsinya masing-masing. Cuma kita tetap tingkatin layanan. Kalau misalkan memang orang mau, misal pasiennya kita ke yang lain gitu ya nggak apa-apa Silakan, gitu. silahkan. Tapi alhamdulillah juga kadang balik lagi kayak gitu. Kita tetap mempertahankan kualitas kita gitu ya kak. Kualitas, kalau misalkan untuk kan mungkin ada yang kayak banting harga atau iya, apa kayak benar-benar. gitu, enggak lah, maksudnya enggak, kita ini aja Jaga tetap kualitas aja dan jaga kualitas konsisten kayak gitu, gitu ya, Kak. konsisten. Yang penting konsisten, telaten gitu ya. Nah, aku sebagai orang awam nih kak, sebagai anak muda juga kan belum tahu sih manfaat spa buat bayi Iya. itu apa sih kak kalau Iya boleh kak, tahu apa gitu? sih kak? Jadi manfaatnya baby spa buat bayi itu ternyata banyak banget, kayak melancarkan peredaran darah. Terus juga biasanya IQ bayi yang sering di baby spa sama yang enggak itu biasanya akan lebih tinggi yang baby spa. Iya, Pengaruh ngaruh ke juga. karakternya gitu ya. Terus juga imunnya pasti lebih Kuat. lebih kuat ya daripada sama
bayi yang nggak dilakukan baby spa kayak gitu. Terus apalagi itu sih kayak imun, terus IQ lebih ini, terus biasanya perkembangan ini tumbuh kembangnya itu biasanya lebih ini lebih cepat. Iya, sensorik motorik kayak gitu, karena kita kan juga stimulus kayak gitu ya. Terus biasanya kita ngasih edukasi juga ke parents, kalau misal ini bayi 3 bulan ya, Bun, ini tuh untuk kita harus melakukan stimulasi nih buat Bunda, nanti Bunda bisa melakukan ini di rumah kayak gitu. Kayak misal udah coba dimiring-miringin aja nggak apa-apa, nanti lama-lama insya Allah cepet tengkurap kayak gitu. Karena kan pasti ada yang kayak agak takut gitu kan. Nanti kita latihin di situ, jadi kita bisa sama-sama bundanya juga belajar buat kayak nggak takut stimulasi buat anak-anaknya gitu. Kita jadi banyak tahu ya tentang manfaatnya, ternyata banyak banget ya Sof ya. Kirain kan kadang lihatnya cuma dipijit-pijit. Iya, biar lebih enak ya, lebih enak aja. Karena kalau lagi sakit itu. Terus jadi renang gitu juga nggak sih Kak? Iya, itu renang juga banyak banget manfaatnya ternyata. Renang buat bayi. Iya, lucu juga ya. Harus lihat ya. Iya, jadi selain lucu juga manfaatnya Banyak, ternyata banyak banget. Oke. Nah, dari spa itu kan ada buat spa bayi sama spa buat anak yang lebih besar gitu ya Kak. Nah, bedanya apa sih Kak? Bedanya sebenarnya tindakannya itu sama, cuma mungkin bedanya ada di tekanan gitu ya, sama di kita juga pisah antara tempat buat bayi sama buat yang besar. Kayak gitu. Untuk manfaatnya semuanya sama. Gitu. Dan kalau misalkan bayi yang udah 1 tahun ke atas nanti nggak bisa berenang, soalnya kan udah tinggi ya. Udah tinggi. Jadi ya berenangnya di kolam renang aja. Paling di situ kayak bubble bath aja kayak gitu. Nah, kemudian nih Kak, aku juga mau tanya. Setahu aku itu baby spa itu katanya bisa membuat tidur bayi lebih nyenyak. Itu mitos atau fakta sih Kak? Kalau itu fakta sih. Biasanya kalau misal bayi yang sudah dilakukan baby spa itu karena bayi itu kan aktivitasnya itu kan banyak banget ya. Mungkin kalau misalkan kita habis aktivitas banyak, apalagi dia yang sedang ini tumbuh kembangnya, kalau kita orang tua capek, kita bisa bilang aku capek gitu. Tapi kalau misalkan bayi kan enggak kayak gitu ya. Nah, apalagi dan bahasa bayi kan itu biasanya nangis gitu kan, rewel gitu. Berarti ini kenapa nih kayak gitu. Nah, biasanya kalau misal udah dilakuin kayak pijat, baby spa kayak gitu tuh biasanya bayinya akan lebih nyaman karena peredaran darahnya kan juga lancar, lebih rileks juga. Itu biasanya memang ini sih tidurnya jadi lelap kayak gitu. Terus biar kayak tidurnya lebih nyenyak tuh pijatnya tuh ada titik-titik tertentu nggak sih Kak kalau buat baby spa gitu? Betul. Ada titik tertentu, ada di kaki, terus ada di bagian wajah, karena ternyata kan bagian part tubuh kita paling capek tuh wajah ya, apalagi mata. Iya kan? Kita kalau tidur lampunya nyala aja kan kita matanya masih bekerja. Jadi ya itu, ada bagian titik-titik banyak yang memang bisa merangsang itu agar kita rileks, terus istirahatnya juga berkualitas terutama di telapak kaki itu juga banyak semua saraf di sana kayak gitu. Itu. Oke Kak, nah Kakak kan seorang ibu rumah tangga gitu ya Kak, sebuah orang juga bisnis dari Sarale juga. Nah gimana sih Kak? Aku kan sebagai mahasiswa gitu ya, sama Sofi juga. Gimana cara Kakak itu menyeimbangkan waktu antara pekerjaan, terus urusan rumah, sama me time juga, pengen me time juga ya Kak? Iya benar. Menyeimbangkan gitu. Me time yang paling penting ya. Biar balance. Iya. Jadi emang kita harus manajemen waktunya sih. Kayak PR banget buat kita. Awal-awal juga aku masih kayak kedagar-dagar kayak gitu ya, keteteran gitu. Sekarang juga ya sering sih masih ngalamin kayak keteteran gitu. Cuma ya itu kita manajemen waktunya harus bagus kayak gitu. Terus yang penting kita harus happy. Kalau misalkan emang kita nggak happy ya apa namanya makan stres, aduh kerjaan aku banyak malah cuma dipikir nggak dikerjain kan. Tapi kalau misalkan emang kita happy, enjoy kayak gitu, alhamdulillah ini sih. Kayak aku juga sering kerja sambil nyambi sama anak-anak kayak gitu. Kayak anak-anak aku bawain mainan gitu kan, terus aku sambil kerja atau gimana kayak gitu. Terus juga alhamdulillah punya teman-teman yang solid sih. Jadi kayak gitu support yang di Sarali gitu, yang di Rea juga support. Jadi
ya alhamdulillah bisa bareng-bareng ke handle kayak gitu. Dukungan juga dari lingkungan sekitar gitu ya Kak. Bener-bener. Nah, selama Kakak menjalani bisnis sarale gitu Kak, ada strategi khusus yang ingin Kakak bagikan juga buat teman-teman yang ingin memulai usaha gitu nggak sih Kak? Iya, pokoknya yang pertama itu kita jangan pernah takut gitu ya. Terus kalau misal kata mentornya aku nih, namanya ada Dr. Ahmad itu, beliau selalu mengatakan tidak ada kata tapi dan nanti kayak gitu. Jadi tapi nanti gimana gitu. Terus kalau misalkan nantilah belum siap, kayak gitu. Iya, jangan ada kata nanti dan tapi. Terus ya kita harus jangan takut kayak gitu. Pasti yang namanya kita memulai gitu ya, takut, khawatir, mentalnya juga, nanti gimana ya kalau misalkan belum diterima atau gimana nanti ya, yang penting kita harus yakin gitu ya. Yang pertama itu kita agama Islam ya, kita harus yakin bahwa Allah itu akan kasih kita rezeki dari pintu manapun gitu. Terus yang kedua nanti ya kita ikhtiar, terus ya berdoa. Kalau misalkan memang kita sudah ikhtiar, udah ikhtiarnya itu udah maksimal gitu ya, doanya juga udah maksimal, pasti Allah juga akan kasih sama sesuai apa yang kita lakukan, kayak gitu yang kita usahakan, kayak gitu sih. Nah Kak, ngomongin soal baby spa nih, ada nggak sih Kak pantangan atau hal-hal yang nggak boleh dilakuin sebelum baby itu di spa? Oh iya ada. Apa aja? Jadi bayi itu nggak boleh demam. Jadi maksimal itu 37,5. Kalau udah 37,5, 37,5 derajat itu bayi nggak bisa dilakukan baby spa. Karena ketika kita memijat itu kan ada rangsangan bayi itu hangat ya. Jadi nanti akan bisa menjadi lebih hangat lagi, naik lagi. Itu yang nggak bisa dilakukan. Sedangkan orang-orang sini biasanya orang demam dipijit gitu ya. Jangan kalau misal itu di medis ternyata nggak boleh. Iya. Jadi memang ya itu juga karena ya kita harus, apalagi bayi ya, kita harus mijitnya kan kayak yang tahu anatomi, terus kayak lebih hati-hati lagi, apalagi bayi gitu. Jadi ya pantangannya itu nggak boleh demam, terus nggak boleh bayi itu dalam keadaan lapar, ngantuk kayak gitu, nanti kan jadi cranky. Nah sedangkan ketika bayi itu nangis kita nggak boleh lakukan pemijatan kayak gitu, karena ketika pas bayi nangis itu kan pasti otot-otot apa semuanya lagi tegang. Kalau misalkan itu kita pijat itu nggak jadi, bahaya, nggak boleh. Makanya terus selain itu juga di psikologisnya bayi kan jadi dia tuh trauma. Kalau misalkan mau dipijit udah takut dulu kan dan nangis dulu kayak gitu. Makanya insya Allah kalau di Sarali kita nggak pernah jagal-jagal bayi, terus bayi itu kita tuh happy. Jadi karena bayi itu kan anak-anak itu kan bermain ya, jadi kita pijitnya sambil anak-anak mainan kayak gitu. Jadi kan anak-anaknya juga happy. Harus happy dulu bayinya. Harus happy dulu, ya, benar. Ibunya juga sih. Iya, ibunya juga penting itu. Nah kemudian nih Kak, bayi-bayi kan juga nggak kadang ada nangisnya gitu kan. Terus ada bahasa bayi yang bisa kita pahami gitu. Kadang nangisnya ini gara-gara apa atau kenapa gitu. Kira-kira Iya, biasanya bayi itu yaitu kalau misalkan nangis biasanya karena dia itu risih. Jadi kita cek dulu apakah pampasnya itu penuh, apakah dia pup atau enggak. Nanti kalau misalkan memang enggak, berarti bukan dari risih itu ya. Terus bisa jadi karena dia ngantuk. Biasanya kalau bayi ngantuk itu kan rewel. Nah, ya makanya kita selalu follow up sama orang tua. Apalagi di jam-jam siang bayi mau baby spa pasti kita tanya dulu, udah tidur siang atau belum kayak gitu. Terus yang tadi lapar, biasanya ini udah Mimi belum, terakhir Mimi jam berapa kayak gitu. Kalau misalkan memang dia tidak sedang lapar, kenyang, berarti ya udah ready untuk di baby spa kayak gitu. biasanya itu baby-babynya itu spa di jam berapa sih Kak? Yang ideal gitu. Yang ideal. Sebenarnya nggak ada waktu tertentu ideal ya. Cuma bunda-bunda itu sukanya di pagi hari sama di sore hari. Soalnya kan sekalian kayak mandi gitu kan. Jam-jam itu. Terus iya banyak juga yang di siang karena kan banyak kayak kalau pagi belum rampungan gitu ya kalau bahasa ininya. Terus kalau siang udah santai kayak gitu. Terus kalau misal sore itu biasanya kayak suaminya atau keluarganya bisa ngantar di sore hari pas udah pulang aktivitas kayak gitu.
gitu sih. Nah, kalau misalnya bayi itu rewel atau tantrum gitu biasanya kenapa sih, Kak? Kalau malam-malam gitu kan biasanya banyak bayi yang rewel gitu, nangis-nangis gitu. Itu kenapa, Kak, biasanya, Kak? Iya, biasanya karena itu tadi, dia itu risih atau enggak, lapar atau enggak, terus ngantuk atau enggak, kayak gitu. Pasti ketika bayi itu nangis ada sesuatu yang membuat dia kurang nyaman. Iya, benar. Nah, biasanya 3 itu sih. Atau kalau misalkan dia itu sakit, biasanya mau tumbuh gigi atau apa itu biasanya nanti rewel dulu. Atau kolik gitu ya, Kak? Kolik ya. Kolik juga iya. Nah, biasanya kalau misalkan kolik itu kan ada yang membuat kurang nyaman Iya, ya, biasanya iya, di bagian perut itu. Benar. Karena mungkin tegang gitu ya. Nah, nanti di Sarali juga ada sih terapi buat kolik. Oh, ya buat relax perutnya gitu ya. Perut dan badannya, iya. Mantap banget ya, Sof ya. Iya. Jadi pengen main deh. Boleh. Boleh. Iya itu. Nah, Kak, dari perjalanan bisnis kan banyak banget udah Kakak pengalamannya ya, Kak. Apa sih, Kak, prinsip yang Kakak pegang teguh dalam dunia bisnis gitu? Yang pertama kita harus jujur, terus karena Sarali ini kan pelayanan ya, jadi kita pelayanan juga harus baik kayak gitu ya, harus ramah. Jadi memang kualitas SDM itu kita harus harus tingkatin gitu. Biasanya kalau misalkan ada teman-teman baru yang mau siap bertumbuh di Sarali gitu ya, kita biasanya tes dulu nih terus habis itu kita ada kayak dia magang dulu 3 bulan, kira-kira gimana bisa bertumbuh bareng nggak, Training gitu kayak ya, gitu, Kak? kayak training. Kayak gitu, kita harus ada training dulu. Terus juga rekam medis itu jangan sampai nggak ditulis gitu ya. Laporan di rekam medis sama di keuangannya kita harus Ada datanya gitu. harus ada datanya, harus ya itu sih tingkatin buat ini SDM sama itu kayak Arsip administrasinya. Administrasinya juga kita harus ini, soalnya kan memang aku nggak selalu standby di Sarali gitu. Jadi sering kadang juga keluar kota atau gimana, jadi ketika memang itu sudah terstruktur gitu, jadi insya Allah aman kayak gitu. Karena kalau misalkan pernah kita ada kejadian sesuatu yang dia itu pijet di Madukun gitu ya waktu itu, terus bayinya itu jadi nggak nyaman gitu, terus baru dibawa ke Sarali, terus bilang kejedit apa, sedangkan kalau di Sarali kan kalau di medis itu belum ada ya istilah kejedit atau dan sebagainya itu, terus kayak nyalahin Sarali gitu, pernah ada kejadian kayak gitu, terus minta pertanggungjawabkan. Jadi ya kita punya rekam medisnya kayak gitu ya, ayo maksudnya kita juga ada etikat sih emang, kalau ayo kita periksain aja kalau misalnya memang dari Sarali, kita bareng-bareng yuk ke rumah sakit kayak gitu. Kita semua ada datanya, CCTV-nya juga ada kayak gitu. Iya, buat ini sih antisipasi buat kayak gitu, hal-hal yang nggak diinginkan kayak gitu. Kita ya harus pikirin resikonya juga ya kayak gitu. Itu. Jadi kualitas SDM benar-benar harus dijaga ya, Kak? Iya, kualitas jujur SDM juga jujur, terus SDM juga yang karena anak-anak kecil ya, yang berarti dia tuh harus yang sayang sama anak kecil, harus bisa sabar, iya yang penting sabar. Itu sih. Nah, kemudian nih kakak sebagai seseorang yang udah berpengalaman di bidangnya gitu, Kak, ada harapan nggak sih buat anak-anak muda ke depannya gitu? Iya, berharap banget anak-anak muda itu semangat ya, yang paling penting semangat, apalagi dengan sosial media yang sekarang itu banyak banget kayak akun-akun kurang produktif ya. Apalagi sekarang kan banyak yang scroll. Iya, banyak yang scroll, jadi waktunya itu boleh sih scroll ya, tapi ada batasnya. Ada batasnya. Terus kayak kita tuh harus lebih, ini ilmu yang baru aku tahu ya, ternyata kalau misalkan kita itu sering scroll, apalagi baca komentar-komentar yang buruk, itu akan ngurangin IQ-nya kita gitu. Oh iya, ngaruh juga. Ini juga semalam aku habis Zoom sama Ustadz Handi Boni yang riset itu kayak gitu juga aku capture itu kan. Terus ya jadi terutama kita ya ini juga deh buat aku sendiri juga, aku lebih kayak mulai kayak unfollow hal-hal yang akun-akun yang kurang produktif kayak gitu, karena ya mau nggak mau kita
lewat terus tertarik baca kayak gitu kan. Terus komen-komen juga aku kan suka banget tadinya baca komen-komen kan kadang lebih lucu ya daripada itunya. Iya, relasi Kak. Jadi aku oh ya juga sih. Jadi kita harus filter gitu ya. Kita harus memfilter kita itu melakukan sesuatu itu apa sih dampaknya buat kita. Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu itu yang sia-sia kayak gitu sih. Apalagi masih muda. Bener banget kan. Mumpung masih muda. Mumpung masih muda. Jadi cari sebanyak-banyaknya ilmu yang bisa buat bekal kita sekarang sama kemudian nanti. Bener banget kan. Setuju banget ya Sof ya? Setuju banget sih pastinya. Nah, dari Kak Pita sendiri ada sih Kak pesan penting yang pengen disampaikan gitu buat teman-teman di luar sana yang akan menjadi seorang ibu gitu? Oh iya, jadi buat teman-teman yang akan menjadi seorang ibu atau menjadi seorang ibu yang sudah berperan menjadi seorang ibu, semangat ya, terus juga sabarnya diluasin, karena setiap hari itu jadi ibu tuh hari itu semakin bertumbuh gitu. Jadi pengalamannya juga berbeda. Kebetulan saya anaknya 3. Masya Allah. Jadi anak 1, 2, 3 itu beda. Jadi kita belajarnya masing-masing sendiri-sendiri buat ngertiin. Beda karakter kita juga beda-beda. Terus orang tua sama ibu muda itu sama-sama belajar. Kita punya new baby gitu, kita belajar gimana cara ngerawat bayi. Nanti SD masih ada PR apa kayak gitu ya. Nanti remaja kita juga harus belajar lagi ya. Gimana sih caranya punya anak remaja itu pergaulannya dengan sekarang bisa jaga pergaulannya gitu ya. Tapi kita tetap masih bisa diterima. Anak kita itu juga kan belajar ya. Kalau misalnya kita kakak balik kamu nggak boleh main apa kayak gitu kan malah jadi protect over gitu ya. Apalagi sekarang orang tua aku toksik apa kayak gitu kan pasti kan banyak banget ini kan. Makanya sekarang itu banyak sekali remaja yang ke psikolog dengan yang anxiety itu, terus dengan masalahnya mereka ya itu karena ternyata pertama itu dari TikTok sih. Iya, konten-konten gitu ya Kak? Konten-konten itu pengaruh ternyata, Masya Allah. Ya mudah-mudahan kita semuanya bisa dijauhkan dari hal yang buruk. Terus manfaatkan sosial media itu sebaik mungkin. Bener banget nih. Buat sobat sisi di rumah juga ya, jangan mudah terpengaruh sama konten-konten yang negatif gitu ya Sof ya. Betul banget. Dan ternyata jadi seorang ibu itu ternyata banyak belajar juga ya. Harus belajar. Tantangan sih, iya, bener. Jadi sebelum jadi ibu kita belajar dulu biar nanti nggak kaget. Kayak gitu. Harus siap mental, fisik gitu. Yang penting kerja sama. Nggak apa-apa kok. Kalau misalkan kita salah gitu kan nggak apa-apa ya. Saling menyayangi, saling memaafkan, terutama sama pasangan. Kita juga harus kayak solid untuk nanti gimana buat keluarga kita kayak gitu, masa depan anak-anak juga harus punya 2 peran yang penting ya. Suami, apalagi peran suami itu penting banget. Peran ayah, betul. Nah, kita udah ngobrol panjang banget ya Sof tadi ya, mulai dari Kak Pita membangun bisnisnya dari awal, terus tantangan juga, tips buat para ibu, buat di rumah juga ya Sof ya. Iya betul banget, supaya nggak baby blues. Intinya butuh dukungan dari orang sekitar gitu ya Kak, yang paling penting gitu. Nah, buat teman-teman juga yang mau membangun bisnis itu jangan ragu seperti kata Kak Pita tadi. Yang penting kita yakin aja dulu, kita memulai, terus kita berproses jadi lebih baik gitu ya Kak ya. Insya Allah ya. Jadi buat sobat sini juga jangan lupa buat tetap produktif, karena kata Kak Pita tadi ya, muda berkelana, tua nanti bercerita gitu. Masya Allah. Maka terima kasih buat Kak Pita yang sudah berkenan hadir di podcast Rolling kali ini ya Kak. Makasih juga ya Kak Puspa, Kak Sofi, dan teman-teman semuanya buat kesempatannya. Bismillah ya, di sini kita sharing bareng-bareng. Aku juga sama ya, masih sama-sama belajar. Mudah-mudahan Allah kasih ridho ya buat aktivitas teman-teman semuanya. Nah, barangkali teman-teman ada yang masih ingin ditanyakan Kak, boleh disebutin gitu nama IG-nya? Oh iya, boleh buat teman-teman yang masih mau bertanya, terus atau mau sharing-sharing, boleh ke IG-nya Sarali Care gitu. Atau Instagram pribadi? Instagram pribadi juga ada, nanti ada di Nugraheni Puspita. Oke, di sini ya. Nanti kita tentuin. Nanti teman-teman boleh tanya kok, boleh DM ya.
Nah, sebelum nih Kak, karena kita udah dari ngobrol dari awal sampai akhir dengan bisnisnya, kita juga dari Tambara Consulting and Training Center juga punya produk kecil-kecilan nih Kak dari kita. Ada buletin porsi Di depan sini nih Kak. ini Kak, salah satunya. Ini. Nah, jadi buletin porsi itu apa sih, Pus? Ya, jadi ini adalah semacam majalah gitu Kak, yang isinya itu ada karya-karya dari bagian anggota kami. Terus juga di dalamnya ada berita-berita juga, Berita-berita ada juga ya, iya. Nah, buat Sobat CTC yang mau order buletin porsi kita, langsung aja datengin di Instagram kita @tambara_CTC. Yuk langsung aja dikepoin ya teman-teman. Jangan kalah sama Kapita nih. Iya, betul banget. Oke, nah terima kasih juga buat Sobat CTC ya yang sudah menonton podcast kali ini sampai akhir. Semoga obrolan kita tadi menginspirasi dan menghibur Sobat CTC di rumah semua. Nah, barangkali buat Sobat CTC ada yang punya bisnis atau punya usaha ya yang mau kita datengin, boleh DM ke Instagram kita di @tambara_CTC. Dan jangan lupa juga buat Sobat CTC ini untuk subscribe channel YouTube kita di Tambara CTC dan follow akun Rotasi di Spotify. Thanks for watching and see you. Bye bye.